Aku tuh mimpi dikejar sama satu sosok hitam gitu. Dia kencing di dekat tempat sembayang dato. Pakai baju hitam, dress sampai ponggol segini sampai segini. Kalau dilihat dari siluetnya itu, Ada sesuatu. Biar kita panggil. jangan udah. Halo semuanya, kembali lagi di Open Case dari Insomniac Party. Hari ini kita biasalah kedatangan teman-teman kita seperti biasa, makhluk-makhluk langka dari Medan ini. Perkenalkan dulu, nama saya Robert Davis Caniago alias Darren Surya. Oke. Saya namanya Robert Caniago juga, tapi versi yang kedua. Alias Faustin Satyo Reinhardt. Oke. Nama saya David. Serius sekali Jawa. Kita akan menceritakan tentang cerita-cerita horor yang pernah terjadi di kehidupan kita masing-masing. Jadi, mendengar-dengar dari kisah-kisah teman-teman kami, kita punya satu kisah yang sangat menyeramkan, yaitu dari abang ini, Faustin Satyo Reinhardt. Oke, silakan. Silakan dimainkan cerita kamu, Dek. Langsung aja to the point. Oke, sebenarnya mau dibilang serem sih nggak terlalu serem juga, tapi ya oke lah. Nggak perlu mancis lagi. Oke, Kalau nggak serem bukan horor tuh. Coba cerita. coba Kasih! cerita. Oke, backgroundnya itu lokasinya itu ada di Taiwan, karena aku kuliahnya di Taiwan Oke, dulunya. Nah, sekarang udah lulus, balik ke Medan. Nah, pas di Taiwan itu aku tinggalnya di asrama dari tahun pertama sampai tahun keempat, asrama terus. Nah, jadi aku tuh dari tahun pertama tinggalnya di asrama ketiga. Pas baru-baru COVID 2020, aku tuh dipindahin ke asrama pertama. Nah, dipindahinnya itu karena asrama ketiga ini buat ini isolasi. Oh, itu isolasi mandiri. Ya, untuk isolasi. Orang-orang yang terkena COVID-19. Ya, betul. Nah, jadi dipindahin lah ke dom 1. Asrama pertama. Nah, di asrama pertama ini emang kata-kata orang tuh emang rada serem. Agak gak enak, hawanya gak enak. Ada horor gitu. Ya, rada-rada horor. Terus cahayanya remang-remang gitu. Agak-agak remang. Gak enak lah. Sebelumnya itu asrama pertama itu ada ditempatin nggak sama mahasiswa? Ada. Oh ada. Itu asramanya asrama cowok semua. Berarti berdasarkan teman-teman yang sudah pernah tinggal di sana, memang sudah ada iming-iming kalau tempat itu angker. Ya, kayak kurang enak lah kalau di sana tuh. Atmosfernya udah kurang menyenangkan. Ya, kurang menyenangkan. Oke, jadi aku mulai ceritanya itu, jadi gini, kalau misalnya aku mau dapat beasiswa, jadi itu tiap murid tuh harus jaga malam. Jaga malam. Ya, selama 36 jam. Tapi Berarti nggak tidur? tidur Wak. Dicicil. Cicil per minggu 5 jam, 5 jam. Kau kasih terus. Mau lah dari Apple Wak, gak tidur dia. Nah, Oke. Merokok kalian 50 bungkus. Oke, jadi jaga malam kan. Jadi kira-kira sekitar jam 10 itu tuh udah rada-rada gak ada orang lah yang masuk ke Tidur semua. udah tidur semua, udah pada masuk ke kamar semua. Jadi jarang ada orang yang lewat-lewat gitu. Jadi saya cuma jaga malam. Jadi ini asrama cowok ya. Jadi cewek itu gak boleh masuk. Ya. Cewek Kalau cewek masuk dimandiin. Oh enggak lah Wak, enggak boleh lah Wak. Itu lebih chaos lagi Wak, enggak boleh. Chaos sekali itu Wak. Lanjut. Nah habis itu aku jaga malamnya itu sekitar jam 10, jam 11 udah kelar jaga malamnya. Jadi pas itu aku lagi agak-agak ngantuk, jadi sih aku nengok HP kayak gini. Nah depan saya tuh cermin, kaca gitu. Kaca apa cermin nih? Kaca Wak. Kalau kaca berarti apa? Bisa nengok tembus ke depan. Jadi aku kan lagi nengok HP kayak gini Wak, kan. Tiba-tiba dari ujung mata ini kan kelihatan kan ke depan. Kadang-kadang mau kelihatan. Kadang-kadang mau kelihatan gitu. Ada
sosok gitu lewat pakai baju warna hitam. Bawa gerobak. Enggak, itu jual bakso. Wak. Itu jual bakso. Wak. Lanjut. Insomnia ini harus ada komedinya sedikit. Oke. Biar gak serem-serem kali. Oke, lanjut. Oke. Jadi kayak bisa nampak-nampak gitulah. Nampak-nampak dikit. Jadi ada lewat gitu, satu sosok gitu. Cewek ini pakai baju hitam, dress sampai ponggol segini sampai segini. Kok bisa dia pakai ponggol? Ngintip ya. Ya pokoknya dia pakai dress segini. Berarti Dom Glenn ini panas nih, ya kan? Mungkin mah iya. Lumayan panas sih. Mau pakai ponggol sih ini, Wak. Pakai ponggol ya, dress. Kakinya nampak gak kakinya? Biasanya kan kalau Nah, kan kalau di kaca itu gak nampak. Cuman nampaknya sampai sini. kok kau tahu sampai sini dressnya? Nah, pas Berarti aku- kau pasti ngintip ini. Iya, aku kan kayak gini. Pas dia lewat gitu agak lewat, aku kayak gini nengok. Wah. Nah, dia pakai dressnya segini, warna hitam. Warna hitam. Dressnya, ya. Sur lah kau ya kan? Enggak lah, wah. Merinding. Enggak merinding. Pertama aku kira orang, soalnya kayak orang. Kayak orang. Iya, orang beneran. Nampak mukanya gak? Enggak nampak muka. Soalnya dia udah jalan ke sana. Kalau Iya, cuek. Cuek dia. kalau dia nengok kau kayak hewan katanya. Enggak gitu, ah. Oke. Jadi kan aku kira pertama kan orang kan. Jadi aku tengokin gini. Enggak boleh masuk, cewek. Ya udah aku kejar, keluar ini kan. Kau panggil dulu. Enggak, aku kejar aja. Soalnya langsung kau aku kejar. ini ya. Langsung kau tekan dia ya. Iya, mau ke mainkan. smackdown, ya, mau ku Oke, tekan. mau ke smackdown. Nah. Siap. Jadi pas aku udah di luar udah gak nampak ceweknya. Nah, udah gak nampak tapi aku telusuri tuh sampai ujung jalan. Sampai ujung aku telusuri. Bukan ujung benua kan? Enggak lah, Wak. Jauh kali, Wak. Oke. Oke, jadi aku telusuri kan. Jalan gitu sampai ujung udah gak ada orang. Jalan buntu. Jalan buntu. Nah, jalan buntu itu sekelilingnya itu cermin. Jalan buntu itu sekeliling cermin karena itu dipakai buat Olahraga. Ya, olahraga, gladi resik Ini gitu-gitulah. horor sih. Lumayan. Jadi pas aku sampai di sana seharusnya itu lampu itu udah tutup, nggak bisa buka lagi. Dan wanita itu lari ke arah cermin itu. Iya. Senampak aku sih kayak gitu. Soalnya nggak ada jalan lain lagi kecuali dia naik ke kamar cowok ya. Gak tau lah aku, Wak. Oh, dimandiin dong. Dimandiin dong. Tapi seharusnya Karena tau pacar orang. oh bisa jadi. Atau pacar orang yang tinggal di domo laki-laki ya. Ya. Minta dimandiin. Oh iya juga bisa. Terus Nah, lampunya kan hidup. tiba-tiba hidup lampunya, tek gitu. Kaget aku, panik aku kan, lari aku Ke balik ke tempat pos. semula. Ya, balik ke pos. Oh, jaga malam lagi 36 Jaga malam. jam. Iyalah, Wak, mau kayak mana lagi? Kok gak dapat beasiswa aku, Wak? Anjing. Biasanya kalau jaga malam itu ada partner gak? Kadang ada, kadang enggak. Kalau misalnya anak tahun pertama itu didampingin dulu. Oh. Ini kan posisinya aku udah tahun kedua. Oh. Jadi udah gak didampingin. Solo berarti? Solo player. Solo. Nah, gitulah. Jadi, nah pas aku balik takut gak aku kan? Aku cek CCTV. Aku takutnya dia naik ke atas. Nah, nggak ada juga di CCTV tangga nggak ada. Enggak, pas kau cek CCTV, ada nampak kau enggak? Nggak lah, Wak, kan aku udah lewat, Wak. Kan kau kan enggak kau cek dari awal kau pas ketemu sama hantu ini yang kau bilang hantu Oh, ini. aku nggak bisa replay CCTV-nya, nggak ngerti. Oh, nggak bisa replay. harus oh, dari- aku kira kau playback. Nggak playback. Oh. Pokoknya gitulah. Itu kan harus dari satpamnya itu kan. Iya, harus menjaga. orang-orang itu yang replay baru bisa. Di lift juga gak ada suara lift. Oke, berarti asumsinya ini adalah makhluk halus ya. Iya. Asumsinya ini. Sepertinya makhluk halus. Oke. Pak, kau pegang lah, Wak. Capek juga. Gantian. Gantian. Lanjut. Oke. Cerita pertama berarti udah selesai sampai situ. Berarti tidak terpecahkan lah itu siapa ya? Iya, nggak tahu itu siapa. Pokoknya asrama 1 itu mistis. Biasanya kan kalau ada cerita-cerita mistis, ada pengalaman gitu kan biasanya ada cerita di balik kenapa sosok itu ada di sana kan. Oh. Dan
setahu aku kan, Ya. kau tadi bilang kan asrama itu kan cuma cowok aja. Ya. Dari Nah, awal. Backstory. kenapa ada cewek kan? Kenapa ada cewek? Nah, itu Aku mana? Wah, cari itu tangan, cari itu tangan. Aku mana? Oh iya. Oke, berarti yang ditanya si David tuh ini, ada nggak kira-kira backstory kena apa? Atau misalkan ada nggak orang-orang yang pernah melihat hal yang serupa? Atau hanya lu aja? Cuman aku doang. Cuman lo doang? Ya, cuman gue doang nih. Cuman lo doang berarti ya? Iya. Oke lah, kalau begitu berarti ini hal-hal yang sudah berbau ke arah mistis ya? Ya, mistis. Dan memang nggak terpecahkan. Ya, aku juga gak pernah mau nanya ke penjaga dom di situ. Oh, lu cuek lah ya, cuek lah ya. Cuek aja, bawa cuek aja. Cuek bebeks, Ya. bawa ya. Enggak. Kakek nanti ya. Ini tidak. Tidak. Oke, berarti selain cerita itu ada nggak cerita-cerita lain di dom yang kamu tinggal ini? Fastin Sacu Renhat. Kalau di dom 1 udah gak ada, soalnya aku di sana itu cuma 1 semester. Cuman 1 semester. Di sana ya. Habis itu aku pindah lagi ke asrama ketiga. Nah, pas balik ini ada lumayan banyak lah cerita ininya. Aku mengalaminya lah. Mistis-mistis kayak gitu. Berarti dom pertama itu sebenarnya lebih serem daripada daripada dom Ya. ketiga ini. Iya, ya. Tapi semenjak ada kamu di situ jadi serem. Oh, enggak lah, Wak, enggak gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin karena asrama ketiga itu udah lama gak ditinggalin. Kosong, kan tempat isolasi, cuma bentar doang gitu isolasinya. Jadi kosong gitu, dibiarin kosong selama sekitar 6 bulanan lebih gitu. Ya. Jadi ini udah cerita balik ke asrama ketiga. Nah, pas awal-awal sih gak ada yang serem, mistis-mistis tuh gak ada. Nah, kata temenku juga gak ada. Nah, jadi satu hari mungkin tuh pas mid semester gitu, aku lagi banyak PR gitu kan. Jadi aku satu hari sebelumnya itu gak tidur sama sekali. Biasanya kerjain PR, gak tidur sama sekali. Bang Toib ya. Iyalah, Wak, mau kayak mana lagi, Wak? Lulus, gak lulus nanti. Oke. Udah. Jadi aku tidurnya itu sekitar jam 7, jam-jam 7 malam gitu aku udah tidur. Nah, aku kebangunnya itu pas jam sekitar jam-jam 2 ke jam-jam 3 gitu. Nah, Tengah malam berarti. tengah ya? malam, ya. Nah, kebangun kan, yang HP bentar, itu udah gak bisa tidur. Ya udah turun aku mau main game, ya kan, mau main game, relax sedikit lah. Refreshing. Nah, refreshing. Jadi ini asrama aku itu tempat tidurnya itu di atas, di bawahnya itu meja belajar. Nah, kalau mau turun turun lewat tangga gitu, ada tangganya. Oke, jadi aku turun dari kasur dulu kan, turun tangga ke toilet, mau cuci muka di wastafel. Wastafelnya itu ada cermin gede banget, jadi masih ngantuk-ngantuk aku kan, cuci muka lah gini. Pas kan kalau misalnya cuci muka airnya kan kadang masuk ke mata gitu, jadi agak burem-burem lah. Jadi pas aku gini burem-burem, di kanan aku tuh ada satu sosok tiba-tiba pakai baju merah, cewek ya. Nah tapi gak nampak mukanya, soalnya mukanya Dia ditutupin menghadap- rambut gitu. Oh, Hadap gini. menghadap ke cermin gitu ya? Ya, hadap ke cermin. Dia pakai baju merah yang biasa orang Chinese pakai, songsam, warna merah gitu. Paham. Tapi gak nampak mukanya karena ketutupan. Panik aku, langsung cuci muka lagi. Kau cuci muka lagi, kau libas lagi. Ya, aku libas lagi kan, takut aku. Panik soalnya. Pas naik lagi, udah gak ada, udah hilang dia. Horor itu. Nah, habis itu aku gak cerita sih ke teman-teman aku tentang cerita itu karena aku takutnya mereka jadi takut juga sama-sama. Terimbas. Sama-sama takut nanti
ini kan nggak enak di kamar itu. Iya, Jadinya. iya. Jadi aku simpan sendiri. Nah, Kau simpan di mana biasanya? hah? Kau simpan di mana Google biasanya? Drive. Google Drive. Atau di lemari kos? Enggak, Wak. Di tas. Oh. Aku teng-teng terus setiap hari. Oke. Tapi ini ada nggak, misalkan di Dom 3 itu ceritanya ada nggak kesinambungan dengan cerita-cerita lainnya yang pernah lu alami? Mungkin ya. Ini cuma asumsi, tapi Asumsi. nggak tahu. Mungkin ada sambungannya. Nanti ini ada cerita lain lagi. Oh. Ah. Tapi ini asumsi, masih Ini ada asumsi. masih asumsi. Ya. Oke, apa cerita? Oke, jadi pas aku di Dom 3 itu 1 tahun setelah aku tinggal di Dom 3 itu. Jadi temanku ada 3 yang udah nggak tinggal di Dom. Mereka tinggal di luar jadinya. Oke. Nah. Oh ya, aku lupa bilang. Di Dom itu ada 6 kasur. 6 kasur. Ya, jadi kasur pertama ada teman aku, kasur kedua aku, kasur ketiga ada teman aku, keempat, kelima juga ada teman aku, yang keenam ini kosong. Ya, jadi yang pindah itu kasur pertama, kasur ketiga, dan kasur keempat. Oke. Itu pindah keluar, udah gak di Dom. Yang tinggal di Dom itu cuman kasur yang kedua dan kasur kelima. Cuman 2 orang doang di Dom itu. Berarti 2 orang udah pindah. 3. Oh, 3 orang udah pindah dari Dom. Ya. Yang ketiga ini berarti ya? Ya, udah pindah kos keluar gitu. Jadi itu tuh tahun ajaran baru. Nah, jadi aku datang ke domnya itu lebih Awal. Lebih awal, ya benar. Nah, temanku yang tinggal di di kasur kelima ini belum datang. Dia datangnya itu beberapa hari kemudian. Oke. Jadi hari pertama itu aku tidur sendiri kan. Sebenarnya gak ada apa-apa. Nah, hari kedua itu tiba-tiba pas aku tidur tuh tiba-tiba ada suara orang turun dari tangga itu. Kayak suara orang turun tangga tapi lompat gitu. Duk gitu ya? Iya, duk gitu. Kayak lompat gitulah. Dari Dan kalian terdengar? aku, Oh, dengar? aku, Oh, dengar? aku. Oh. Soalnya aku cuma sendiri, posisi aku sendiri. Sendirian dia? Ya sendiri. Sendirian dia? Ya sendiri. Aku lagi udah mau tidur gitu. Jadi kedengaran dalam ruangan. Kenapa aku yakin banget dalam ruangan karena kalau suara dari lantai atas atau kamar sebelah itu beda suaranya. Karena sering terdengar juga dari atas. Oke. Nah, gitulah kira-kira. Jadi Tapi nggak nampak sosok apapun, cuma Nggak. terdengar suara gitu aja. ya, jadi pas kedengaran suara itu, aku kaget kan. Aku lihat ke bawah. Kondisi udah gelap gulita. Aku lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Ya aku kaget lah kan. Tapi aku masih berusaha untuk tidur karena udah ngantuk ali. Kan. Jadi bawa tidur aja lah. Bawa tidur. Nah, bawa tidur aja. Mungkin halusinasi aku atau apa gitu. Jadi setelah beberapa hari kemudian, ini temenku ini udah datang nih ke dom. Nah, jadi posisi beberapa hari kemudian dia tuh lagi main game nih. Lagi main game. Temen lu ini? Temen aku ini lagi main game. Nah, bergadang gitulah, jam-jam 12-an gitu-gitu. Bergadang main game. Aku udah tidur posisinya. Nah, pas aku lagi tidur, dia itu juga kedengaran suara yang persis sama kayak gitu. Dum. Orang lompat itu? Ya, orang lompat itu. Persis. Habis itu dia lagi main game kan, kedengaran. Dia nengok ke atas. Aku lagi tidur, Wak. Jadi Berarti nggak ada orang ya? gak ada orang. Nah, pas udah kayak gitu, jadi ya rada-rada takut lah kita berdua kan. Aku soalnya ada cerita juga ke dia tentang yang turun dari tangga ini. Nah, rada-rada takut kita, jadi pas banget itu momennya itu kayak aku pengen cerita juga soal yang hantu yang ini, yang pakai Yang baju pakai merah baju ini. merah. Iya, yang pakai baju merah ini. Jadi aku ceritain lah ke dia gitu. Udah, setelah aku cerita itu lumayan banyak lah kejadian.
adalah 2 kejadian, 3 kejadian. Semenjak aku cerita, ya gangguannya itu lebih ke aku. Lebih intens. Ya, lebih intens, lebih ke aku gitu. Apa aja gangguannya? Oke, jadi ini kejadian yang kedua lah bisa dibilang. Setelah lu ceritain ke teman-teman lu. Ya, kejadian pertama setelah aku setelah aku ceritain. Ya, jadi ini posisinya itu aku lagi mandi. Nah, udah selesai mandi, aku pakai baju di toilet sebelah. Nah, tiba-tiba aku kedengeran dari toilet yang tempat mandi itu ada suara shower jatuh, terus airnya kebuka. Nah, aku kira itu temen aku, jadi aku cepet-cepet pakai baju. Aku nengok temenku, masih main game temenku, ya kan, masih Showernya main. itu terjatuh gak? Jatuh showernya. Terjatuh? Ya, nah pas aku ini kan, aku lihat kan, oh temenku lagi main game, jadi ini siapa di dalam? Terjatuh tadi airnya kebuka? Iya, airnya kebuka. Oh, dia kebukanya gimana? Apa diputar atau gimana? Naik ke atas. Nah itu dia, itu yang nggak masuk akal. Nah, itu nggak mungkin ya. Kalau Itu nggak mungkin, jatuh soalnya dari atas pasti kan kerannya itu naik ke atas, nggak mungkin naik kebuka. sampai. Oh. Nggak mungkin tuh jatuh naik dia kan. Tapi kok ini hantunya suka farming ya di toiletnya dia? Bisa jadi. Nah itu selalu di toilet spot dia dia. itu kayak mungkin ya. Dia kalau di toilet lebih intens dia berarti ya. Camping dia. Kayak camping, camper. Mungkin memang tempat bernaung dia di situ. Main jisong juga di situ dia kayak. Main QQ. Main QQ, main jisong dia di situ dia. Nah, lanjut ya. Nah itu dia, makanya pas aku cek temanku masih ada, panik aku langsung cek di ini toilet yang sebelah, ada kebuka Wak. Nah posisi keran ke atas, kebuka gitu, kenceng. Posisi bugil nih. Enggak lah, udah pakai udah baju, pakai baju. udah pakai baju, udah pakai baju tadi. Udah aku buatin lagi. Aku tanya temanku buat memastikan, mana tahu dia lupa tutup gitu kan. Aku tanya, kau ada ini gak ke toilet gak tadi? Enggak. Terus? Mana tahu. Enggak lah, masa cepet kali Pak. Masa 5 detik dia Pak? Enggak mungkin ya. Jadi aku tanya dia, kau udah ke kamar mandi gak tadi? Pas aku lagi ganti baju, katanya enggak. Terus aku bilang, loh jadi siapa yang buka kerannya itu? Terus kata dia, loh aku kira kau itu. Oh, dia pun kedengaran rupanya. Dia kedengeran. Cuman dia kira itu aku. Karena aku posisinya kan masih di tempat kamar mandi itu, sekitar di situ. Dia kira itu aku. Ya kayak gitulah. Berarti memang nggak ada orang yang iseng buka keran air itu ya? Enggak lah, ngapain juga Wah, kawanku lagi main game. Tapi ini semua bermula semenjak lu ceritain ke temen lu nih, Ceritain ke temen aku. frekuensi gangguannya semakin intens berarti semenjak lu cerita. Ya, Berarti dia ngamuk nih. mungkin ya main jisong dia aku ganggu mungkin ya. Lu senggol dia kan? Iya. Lu senggol dia mungkin terganggu. Wah, si Pukimak nih pikirnya kan. Setelah kejadian itu ada kejadian lain lagi gak? Oh ada, Oh, masih ada berarti? masih ada. Oke. Ini masih kejadian pertama. Ini yang pertama. Berarti ada berapa kejadian semenjak lu cerita? Ada sekitar 3 mungkin, 3 kejadian. Berarti ada 3 kejadian yang lu semenjak lu semenjak lu cerita ke temen lu, ada terjadi 3 kejadian Ya, dan semua ada. ini terjadi sama lu. Ya, aku yang ngerasain semuanya. Oh. Temenku itu enggak, temen aku itu cuma ngerasain yang turun dari tangga itu, boom itu. Sama keran air dia kedengaran juga. Ya, cuman itu. Nah, cuman itu. Berarti impact-nya ke lu semua nih ya. Ya, jadi ini aku bakal ceritain kejadian yang kedua yang dialamin oleh aku. Nah, kejadian pertama ini kan yang alamin ada 2 orang. Nah, kejadian yang kedua ini cuman aku. Kedua dan selanjutnya cuman aku sendiri. Berarti impact-nya semua ke lu ya. Ya, ke aku. Ya, kayak gitulah. Ya, Malang. Kejadiannya apa? Kejadiannya apa? Oh iya, Kayak gitu pula. Kayak mana? agak down aku soalnya. Oke, jadi kejadian kedua itu aku lagi di meja belajar aku, lagi nonton YouTube sini meja belajar aku.
terus di sini toilet kan. Nah, jadi teman aku itu mau mandi. Jadi dia ke toilet, set. Habis itu dia balik lagi, aku nengoknya. Aku dari mata, ya, dari sudut mata ini kan nampak dia masuk, dia keluar lagi. Itu aku nampaknya gitu. Nah, jadi tapi tiba-tiba ada suara shower. Nah, aku bingung. Loh, kok temenku baru balik kok ada suara shower lagi. Aku lihat, loh, kok gak ada orang. Aku cek lah kan. Aku ke toilet. Kau ada di dalam nggak? Iya, aku di dalam. Nah, jadi yang aku lihat dia lewat balik ke tempat dia itu siapa? Tuh. Berarti bukan temen lu nih ya? Bukan teman aku, tapi aku nampaknya dia ada balik. Habis itu tiba-tiba ada suara air shower gitu-gitu. Berarti dia membentuk menyerupai temen lu ya? Iya. Aduh, gawat deh. Pas kau tanya temen kau, ada gak dia bilang kalau dia tadi ada balik sebentar? Nggak ada juga. Aku udah tanya juga. Dari penglihatan mata kau itu pun dari sudut mata Dari kau sudut ini mata memang agak mungkin sama-sama, ya mungkin agak sama-sama. Nah, yang paling habis itu lanjut lagi ke kejadian ketiga. Kejadian ketiga ini lebih ngeri lagi. Ini yang paling ngeri. Jadi simak saya. Nyimak dia lagi nyimak nih. Oke. Kau harus serius nih ceritanya. Oke, jadi kejadian ketiga ini pas aku lagi tidur. Jadi aku tuh mimpi dikejar sama satu sosok hitam gitu. Siluet hitam. Habis itu aku dikejar sama dia, terus tiba-tiba aku jatuh. Pas jatuh, dia megang kaki aku. Megang kaki kiri aku. Kebangun aku tiba-tiba. Habis kebangun keringat dingin gitu. Habis itu jantung aku Berdebar. ya berdebar-debar ya kan. Takutan. Takut lah, panik gitu kan. Cek HP. Masih jam 3-an rupanya. Nah, pas dia pegang kakiku ini, pas aku bangun kerasa ada kayak kebas. Iya. Kayak dipegang orang tapi kenceng banget gitu loh. Berarti dia dibawa kebas. sampai terbangun? Iya, kebangun juga masih kerasa, kebas. Berarti nggak bisa bergerak? Bisa gerak, cuman kebas gitu. Oh, kayak digigit semut? Bukan kayak ada Enggak habis lah, Wak. dipegangin gitu Iya, ya kayak- rasanya. Iya. Habis ditekan gitu ya? Iya, kayak habis ditekan gitu. Kebas kaki aku. Jadi aku mulai panik juga ini kan. Habis itu aku mencoba untuk tidur lagi. Tapi tetap masih takut gitu kan. Jadi nengok HP bentar lah. Habis itu pas aku tutup HP, kan posisi aku kan di sini. Kasur yang kedua ini. Nah, kasur pertama ini kosong. Kasur pertama itu kosong. Jadi kasur itu aku taruhin barang. Barang-barang aku yang nggak terlalu berguna gitu aku taruh di sana, di kasur itu. Nah, jadi aku kan bisa nampak langsung ke sananya pas lagi tidur gini. Aku nampaknya ada siluet hitam. Dia lagi ngeringkuk gini. Oh, duduk. Iya. Tapi mukanya nggak ada sama Nggak nampak mukanya. Wah, merinding. Dia gini. Wah, merinding. Dia gini. Berarti bisa disimpulkan mungkin sosok itu yang tadi yang pegang kaki kau itu. Ya, bisa jadi. Dan bisa jadi dia yang loncat-loncat di tangga itu. Tapi aku nggak tahu soal kalau yang pakai baju merah ini sama yang ini. Ganti baju mungkin dia. Ganti baju ganti mungkin baju, outfit. mungkin. Nah, Tapi ada kau tanya sosok itu gak? Kau yang pegang kaki aku gak? Kau enggak tanya lah, gitu. Wak, udah panik kayak gitu, Wak. Berani gak kau tanya? Enggak, Wak. Enggak, kau datangi dia pas dia meringkuk gini. Enggak. Kau yang pegang kakiku tadi ya? Coba kau tanya, mana tahu dijawab. Atau kau sentuh dulu kepalanya sekali, 2 kali, 3 kali. Off lah, Wak, kalau kayak gitu, Mana Wak. tuh dia gini. Apa, Iya, Wak? aku Wak, katanya. Panik juga kayak gitu, Wak. Tahu kau, mana tahu. Kan semua ini kan pasti ada solusinya. Kita ambil positif thinking aja. Positive thinking, Mana enggak tahu bisa, dia, Wak. enggak, mana tahu dia seperti itu. Ya. Dia ingin berteman sama lu.
Bisa jadi sih main jisong bareng ya kan. Soalnya tanpa sadar kan muka lu nih mirip juga sama setan. Oh enggak gitu lah. Atau mungkin di kamar kau itu ada backstory. Dulu pernah ada seorang wanita yang tinggal sana atau meninggal, Oh, maka dia oh iya. gentayangan di sana. Aku lupa bilang. Nah, asrama ketiga ini asrama campuran, ada cowok ada cewek. Mungkin sesosok yang kau lihat tadi itu pernah tinggal di sana, mungkin ada kejadian, ada kau tanyakan nggak backstory-nya gitu. Sebenarnya kalau tinggal di sana mungkin itu nggak mungkin. Karena itu lantai aku tuh tinggalnya di lantai 3. Lantai 3 itu khusus cowok semua. Nggak pernah ada cewek. Iya, mana tahu ada pria yang stres terus bunuh diri. Masa dia jadi cewek, Wak? Oh iya, pertama tapi kan siluet aja kan yang terakhir. Siluet kan mungkin aja Tapi- dia pria. Mungkin dia botak. Rambut panjang. Rambut panjang, Wak. Oh, ini si yang duduk meringkuk ini pun rambut panjang. Rambut panjang. Tapi Ketutupan kayak gini, ketutupan gitu. Mungkin dulunya itu lantai 3 itu ada dihuni sama cewek mungkin. Ya, itu aku kurang tahu. Atau mungkin pembantu yang kerja di situ. Tapi meninggalnya di situ. Tapi kalau dilihat dari siluetnya itu Ada sesuatu. Biar kita panggil. jangan udah woi. Wah. Gimik. Ada. Gini. Udah cukup. Udah biarin aja nanti sendiri normal itu lah. Nanti sendiri normal. lanjut. Oke. Jadi setauku ya, itu kan sebenarnya kan asrama campuran. Tapi lantai 3 itu dihuni sama cowok semua. Jadi nggak mungkin lah kamarku dihuni sama cewek. Tapi secara siluetnya itu ada rambut wanita. Ya. Dia hitam semua. Iya, hitam semua. Soalnya kan gelap gulita kamar aku. Ditutup lampu. Sekilas lah ya. Iya. Nah, jadi aku bawa tidur lah itu. Bentar. Pas kau nampak sesosok ini, hantu ini, dia pelan-pelan menghilang atau kau biarin aja atau kau Aku biarin aja. Kau kayak hadap tempat lain gitu. Ya, aku hadap tempat lain. Aku gak hadap sini lagi. Aku hadap gini. Tidur. Gitu. Nah, jadi sambung yang tadi ada ini cerita dari kelas aku. Jadi itu kan dom campuran. Jadi di dom itu katanya pernah ada yang bunuh diri, sosok cewek. Katanya sih gitu. Aduh. Tapi di tempat yang lu tinggali ini? Bukan di kamar aku. Aku nggak tahu kamar yang mana, cuman katanya sih ada yang pernah bunuh diri. Oh, berarti lingkupnya di situ lah tetap. Ya, di asrama itu. Tapi belum tentu di kamar lu kan? Belum tentu di kamar aku. Ya, mungkin cuma singgah bentar dia. Oh, ngambil Ya, celana mungkin ngambil celana, ya. Ngambil congsam dia Oh, kan. pantas dia pakai ponggol kemarin kan? Oh iya, pakai ponggol. Itu beda dong, Pak. Asramanya beda. Beda dong, beda asrama. Mungkin ada teman-teman lu yang menyimpan baju congsam. Gak ada, Dia Wak. ambil dia tes. Wah, mantap juga katanya. Bisa acara-acara kawin di situ kan. Tapi alamnya kan beda, pasti ada juga iya. dong acara-acara kawin di situ. Iya. Ya kan? Mungkin alamnya berbeda aja, dimensinya berbeda. Mungkin ya, bisa jadi. Gak tahu juga kita. Berarti memang pernah ada orang yang bunuh diri ya. Iya, katanya sih kayak gitu. Cara bunuh dirinya itu gimana? Gak tahu Menggunakan aku. obat atau dengan cara gantung diri? Kan banyak nih cara Aku bunuh itu aku diri. kurang tahu. Tapi dari aku kan pernah nonton cerita-cerita horor juga yang di Taiwan itu kan. Urban legend ya. Urban legend gitulah. Tapi di sekolah lain. Itu katanya biasa orang tuh lompat dari atas atau Sampai bawah salto. wah itu beda lagi, Pak. Ya pokoknya dia tuh di antara lompat dari lantai paling atas atau dia itu gantung diri di kamar. Iyalah, itu kan cara bunuh diri yang udah biasa, Ya. ada generik. Ya memang kebanyakan sih aku dengernya sih kayak gitu. Nah habis itu kalau penyebab kematiannya itu aku kurang tahu juga. Kan belum ada orang bunuh diri dengan cara gantung sepatu. Kan belum ada. Itu nggak bisa mati. Kan belum ada. Belum ada. Mana tahu si siluet hitam ini cara bunuhnya seperti
bukan yang generik. Kita pengen Kita tahu. panggilkan aja. Nggak bisa, Wak. Nah, hari ini pas pula pemanggil setan kita tidak hadir. Oh iya, pengais setan kita tidak hadir. Kalau ada dia mungkin bisa kita hadirkan dari Oh Taiwan. iya. Tapi butuh paspor, Wak. Mungkin nanti di part 2 lah teman-teman ya. Oke. Kita akan mengundang pemanggil setan kita. Nah, memanggil setan itu. Si pesulap ungu itu. Nah. Oke. Jadi kalau penyebab kematian maksudnya penyebab dia bunuh diri itu aku kurang tahu juga, tapi kebanyakan kalau di Taiwan tuh antara dia itu hamil di luar nikah atau dia putus atau Nilainya satu jelek. lagi nilainya jelek, betul. Iya, ketebak, Pak. Ketebak ya? Kayak Jepang dia, kayak negara Jepang berarti. Iya. Bisa. Ya kan sebelah-sebelahan, mungkin tetanggaan gitu. Oh, jadi cara berpikirnya hampir-hampir mirip Hampir ya. sama, mungkin ya. Kita juga nggak tahu. Tapi di Taiwan bokep banyak. Ada, Wak. Ada. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa cerita ini sebenarnya masih belum jelas ya. Backstory Nah, dari iya. hantu-hantu yang ada di gedung itu belum ada kejelasannya ya. Belum Atau ada dari kakak kejelasannya. kelas atau dari dosen-dosen kalian di sana. Enggak, soalnya itu asrama murid. Oh. Jadi dosen itu nggak tahu. Memang khusus untuk Murid. murid aja. Ya, murid. Berarti setelah kejadian yang ketiga ini tidak ada kejadian lain lagi. Sejauh enggak ada Tidak ada lagi. lagi. Oh, berarti udah selesai nih. Ya udah selesai. Berarti Cerita dia udah selesai. setannya ini ngejar hat trick aja dia. Hat trick ya 3 kali udah Bawa selesai. pulang bola udah selesai. Nyari mangsa baru. Nyari masa baru lagi. Kima juga tuh dia. Berarti udah siap yuk pulang yuk. belum Pak, masih ada ceritanya. Sabar dulu kau, sabar. Nah, jadi mungkin gitu aja sih cerita aku. Nah, ini aku ada satu cerita yang cukup menyeramkan juga. Nah, Oh iya. mungkin untuk penutupan ya kan. Nah, coba ceritain. Jadi ini kan yang kita duduki sekarang ini, tempat ini adalah dulunya ini kantor sebenarnya. Kantor. Kantor BPJS. Enggak, ini kantor lah, kantor tapi bisa dibilang kantor kantor Bengkel. bengkel. Oh, bengkel, Ah. ya. Bengkel. Rangkap bengkel. Bisa nampak sih. Nah, bengkel lah. Jadi tapi kantor ini sudah tutup selama mungkin 7 atau 8 tahun. Oh, udah lama banget. Nah, jadi semenjak tutup ini memang daerah kantor ini sudah lumayan angker lah ya kan. Iya. Kan udah jarang yang Memang datang. tadi pas masuk bisa merasakan ya. Ya. Hawa-hawanya itu. hawa-hawanya Bisa-bisa. itu udah gak enak ya kan. Ya, memang mungkin gelap, tempatnya udah lama ditinggalkan, memang ada rada-rada firasat gimana ya? Buruk gitu ya. Kayak cuman ya udahlah ke positif. Merinding, aja. merinding. Positif thinking aja. Oke, lanjut ceritanya. Oke. Jadi ada satu cerita di mana ini pas masih buka loh. Ini Masih ceritanya buka ya? pas kantornya masih buka. Jadi sini ada kejadiannya? di sini. Jadi kejadiannya itu karena ada salah satu teman kami yang mungkin iseng lah. Bisa. Dia kencing di dekat tempat sembahyang dato, ya kan? Boleh itu. Nah, itu kan nggak boleh boleh, sebenarnya. Itu ya. kan sudah melanggar pantang ya, Ya, kan? pantangan ya, itu pantangan. Bagi kita itu kan udah pantang. Ya. Tapi pas udah dikencingi dia itu memang gak ada masalah. Aku marahi dia. Ketahuan tuh ku bilangi, jangan kau kencingi datuk tua, aku bilang kan. Dia juga gak ini izin gitu. Dia Nggak izin, nggak minta maaf. dia mungkin nggak izin atau nggak minta maaf. Itu pada saat itu aku nggak di situ. Pas dia udah selesai kencing dia cerita sama aku. Iseng dia ya. Iseng. Itu kami nggak nampak. Nah, aku bilang, jangan kau kencingi datuk tuh. Mana tahu itu kan datuk kan kita nggak tahu Iya, ya kita kan. nggak tahu Dia juga, marah ya. kan. Marah. Mana tahu dia datuk berdahak ya kan. Nggak Ah, gitu. jadi setelah itu malamnya itu rumahku mati lampu. Oh enggak. Oke. Rumahku mati lampu. Malamnya itu rumahku mati lampu. Jadi ya mau kita buka lah gensetnya kan. Gensetnya dulu rumah kami itu gensetnya memang di kantor ini. Oh, di kantor ini. Posisinya di kantor ini. Oh, oke. Jadi saudaraku itu turun lah tengah malam. Kalau nggak salah jam 3 tengah malam. Oh, itu apa ya? Aktivitas
aktivitas makhluk halus tuh paling tinggi itu jam-jam segitu. Nah, berkeliaran dia. Mirip Batman dia kan. Batman, main Jisong dia mungkin. Lagi rame, jam-jam rame itu. Soalnya kalau kalian lihat, ini kan tanah lapang dia kan. Situ kadang-kadang kalau orang-orang yang bisa nampak itu, orang-orang pintar bisa nampak, kata di situ buka kasino. Udah bukan Jisong ya. Tapi di dimensi mereka. Oh, dimensi mereka. Ya. Jadi turun saudara saya itu, wah tunggu, kasih serem dulu atmosfernya ini. Oke. Turun saudaraku, bukalah gensetnya dari situ. Tek. Jadi lampunya itu hidupnya dari arah situ kan, satu persatu. Oh, hidupnya sama. Jadi saudara saya jalan mau ke arah pintu, lampunya kan dari situ. Tuh. Tiba sampai lokasi tempat saudaraku berdiri, Ya. tiba-tiba muncul satu wajah. Keluar katanya. Terkejutlah saudaraku. Tiba-tiba muncul aja. Pas udah di posisi, pas dia berdiri, pas lampunya mau hidup, pap, keluar wajahnya. Tapi benar-benar di depan wajah begini. Di tempat inilah. Jadi sosok wajahnya itu mukanya itu gimana gitu? Bisa deskripsikan nggak? Kalau berdasarkan orang bilang itu sih wajah datuk ya. Oh. Berdasarkan kalau kita tanya sama orang pintar tuh katanya sih wajah datuk. Oh. Tapi wajahnya itu sangat jelas. Mukanya itu kayak muka bapak-bapak, tapi yang belum tua-tua kali. Oh. Ya. Berkumis. Jenggot juga. Kalau itu saya kurang jelas. Kalau berjenggot tuh saya kurang jelas. Oh, pokoknya bapak-bapak lah. Bapak-bapak, mukanya tuh bapak-bapak lah pokoknya. Ya. Nggak ada darah, nggak ada apa. Pokoknya mukanya manusia, tapi muncul begitu di depan. gitu aja. Bentar aja gitu. Bentar aja. Menghilang langsung. Habis itu menghilang. Oh. Setelah terbuka semua tuh langsung menghilang. Oh. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan temanku itu yang mungkin kencing, Nggak permisi, nggak minta maaf. Jadi mungkin datuknya marah. Mungkin dikasihlah kami peringatan jangan berbuat seperti itu. Nah, kalau kita makhluk halus itu kan tidak pandang bulu kan. Mau dia yang buat, yang penting jumpa siapa, udahlah itulah yang diterkam ya kan. Kalau Bisa jadi itu datuk, bisa jadi itu makhluk lain juga. Oh ya, bisa jadi. Ini kan berdasarkan kata orang-orang yang indigo lah yang bisa melihat hal indigo. seperti itu. Oke. Penjelasannya sih itu datuk. Berarti moral story-nya janganlah kalian ganggu-ganggu yang berbau mistis ini. Ya, jangan ganggu-ganggu lah. Kalau nggak diganggu ya jangan diganggu. Jangan kalian tes lah. Jangan kalian tes lah. Jadi ini ya untuk penutupan lah. Kalau menurut kalian percaya nggak dengan hal-hal mistis, makhluk halus? Menurut kalian berdua? Oh, kalau aku di sini aku paling takut. Aku paling takut yang gitu-gituan. Aku percaya sebenarnya. Nah, kalau David, Kalau saya pribadi, pandangan saya memang percaya. Tapi pengalaman semasa hidup saya memang belum pernah melihat sosok-sosok begitu. oh, jadi itu ada kejadian mistis gitu, tak pernah. Dan memang pun dari ajaran agama saya itu memang ada. Oh. Memang itu makhluk-makhluk begitu memang ada. Tapi saya pribadi tidak pernah melihat. Oh, Gitu. pernah nampak. Oke. Kadang kan sosok-sosok begitu kan bisa menjelma, kita pun nggak tahu Ya, ya kan. bisa Kan ada menjelma. orang yang ada sosok-sosok yang menjelma jadi manusia, kita pun nggak tahu. Gitulah kira-kira. Oke. Lah, hah? Ya oke lah, sampai itu aja dulu cerita kita ya teman-teman. Situasinya sudah semakin tidak menyenangkan di sini ya. Ya itulah, tolong di subscribe lah ya channel kami, like, comment, and share. Oke? Oke. Ini suasananya udah nggak enak ya. Kita balik dulu aja lah ya.